Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurwati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adhamar HS dengan nomor standbook B2 B123048. Program Magister Manajemen Universitas Haluoleo. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompetensi jabatan. Sebelumnya kita harus tahu apa sih kompetensi jabatan? Nah, kompetensi jabatan adalah kinerja yang diperlukan oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas jabatannya. Di sini juga kita bisa lihat peran kompetensi jabatan. Agar kinerja tinggi, antara kompetensi individu yang dimiliki harus sesuai dengan kompetensi jabatan yang diembannya. Kenapa demikian? Karena di sini akan mengakibatkan kecocokan serta kesesuaian dengan kemampuan dimilikinya, sehingga individu tersebut mampu menyelesaikan tugas secara profesional, efektif, dan juga efisien. Oke, di sini juga ada dua komponen dasar. Yang pertama kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Kompetensi utama diantaranya akuntabilitas, yaitu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi. Yang kedua, organisasi pembelajar, yaitu terampil dalam memperoleh serta memodifikasi wawasan baru. Nah, yang ketiga, menentukan masalah dan memecahkannya, yaitu kita harus mengetahui permasalahan apa yang terjadi, lalu mencari strategi apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat, manajemen perubahan, yaitu mengatur perubahan yang terjadi. Yang kelima, perencanaan strategik, yaitu pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategi, serta penetapan metode-metode yang diperlukan. Oke, selanjutnya manajemen kebijakan, yaitu mengelola dan mengatur kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen kinerja, yaitu mengatur serta meningkatkan kinerja individu maupun tim dalam menyelesaikan tugas. Di sini juga ada namanya manajemen kualitas pelayanan, yaitu mengatur serta meningkatkan mutu dalam pelayanan. Di sini juga ada manajemen kerjasama, yaitu mengatur serta meningkatkan kerjasama agar tujuan dapat tercapai. Oke. Di sini ada kompetensi pendukung, yaitu komunikasi dan teknologi informasi. Tanpa ada komunikasi, informasi mungkin akan sulit untuk diperoleh. Begitupun teknologi informasi, tanpa adanya teknologi informasi juga akan sulit memperoleh data dan mengolah data. Oke, di sini ada kompetensi jabatan pada instansi pemerintah. Menurut pasal 5 Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2002 yang dapat diangkat dalam jabatan struktural, yaitu berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah. Kemudian penilaian prestasi kerja baik minimal 2 tahun terakhir. Terus memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Nah, yang paling penting itu adalah sehat jasmani maupun rohani. Di sini ada surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 46A tahun 2003 tentang kompetensi PNS, yaitu kompetensi dasar, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, dan juga fleksibilitas. Nah, di sini juga namanya kompetensi bidang. Nah, kompetensi tersedia sesuai dengan bidang pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab. Nah, di sini ada juga dimensi kompetensi. Nah, tipe dimensi yang sering terjadi dan digunakan dalam kompetensi jabatan yaitu intensitas atau derajat penyelesaian kegiatan, besarnya dampak, kompleksitas, besarnya usaha, dan dimensi unik. Nah, di sini juga ada skala dan penomoran level kompetensi. Skala bervariasi, panjangnya tergantung variasi kompetensinya. Masing-masing level skala disusun berdasarkan intensitas dan kompleksitas seseorang. Di sini juga ada pengukuran kompetensi jabatan. Nah, proses membandingkan atau menyamakan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan apakah sesuai ataukah lebih besar ataupun lebih kecil. Tapi biasanya ini jarang ataupun sulit menempatkan seseorang itu cocok dengan kompetensi yang dimilikinya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kompetensi dan nilai sosial, yaitu nilai yang krusial dan bersifat sosial karena kompetensi dapat memberi identitas dan visibilitas sosial. Nah, individu yang kompeten ini secara sosial berbeda dan dibedakan oleh individu lain. Kenapa? Karena individu yang lebih kompeten itu bisa menjadi panutan untuk individu lain. Nah, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menonton.